Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka belajar matematika. Pada pelajaran kali ini kita akan membicarakan bab 5, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar supaya apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dengan baik dan bisa dipergunakan dalam penyelesaian soal-soal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan masuk pada pelajaran bab 5, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Kita lihat di sini peta konsepnya, yaitu bangun ruang sisi lengkung terdiri dari 3 bangun ruang, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kemudian yang akan kita bahas nanti adalah unsur-unsur tabung, unsur-unsur kerucut, dan unsur-unsur bola yang terdiri dari sisi, rusuk, dan titik sudut. Kemudian membahas luas permukaan tabung, kerucut, dan bola. Kemudian juga volume tabung, kerucut, dan bola. Kemudian menerapkan masalah ini dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun tujuan pembelajaran ini adalah satu, menyebutkan unsur-unsur atau jari-jari diameter, tinggi, sisi, dan alas pada tabung, kerucut, dan bola. Kedua, menentukan rumus luas selimut tabung, kerucut, dan bola. Ketiga, menghitung luas selimut tabung, kerucut, dan bola. Keempat, menentukan rumus volume tabung, kerucut, dan bola. Kelima, menghitung volume tabung, kerucut, dan bola. Kemudian menghitung unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola jika volumenya diketahui. Ketujuh, memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola dengan menggunakan rumus luas selimut dan volume. Rumus dasar yang akan kita gunakan itu keliling lingkaran. Kita masih ingat rumus keliling lingkaran, yaitu rumus keliling lingkaran di sini masih ingat. Nah, ini 2VR. Rumus keliling lingkaran adalah 2VR. Ini kalau menggunakan jari-jari. Sedangkan rumus keliling lingkaran kalau menggunakan diameter berarti V kali D, ya. Itu kalau menggunakan diameter. Kemudian luas lingkaran. Luas lingkaran sudah kita pelajari sebelumnya, mungkin masih ingat. Ada 2 juga luas lingkaran, ada yang menggunakan jari-jari, ada yang menggunakan diameter. Luas lingkaran kita ingat adalah VR kuadrat, itu kalau menggunakan jari-jari, dan kalau menggunakan diameter berarti 1/4 VD kuadrat. Ini kalau menggunakan diameter. Kemudian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras juga ini kita gunakan dalam bangun ruang sisi lengkung. Kita ingat kembali teorema Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Patokannya adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti sisi miring yang di sini M, berarti M kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Ya, ini rumusnya. M kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Kemudian kalau kita kembangkan, karena ada M, A, dan T, berarti bisa saja yang ditanyakan adalah A atau yang ditanyakan adalah T. Maka jika yang ditanyakan adalah A, maka A kuadrat sama dengan M kuadrat dikurang T kuadrat. Sedangkan kalau ditanyakan T, T kuadrat sama dengan M kuadrat dikurang A kuadrat. Ini hanya pengembangan saja. Kalau rumus dasarnya sudah tahu, saya rasa menggunakan rumus ini saja sudah bisa ditemukan rumus pengembangannya. Ini yang kita gunakan dalam membahas bangun ruang sisi lengkung. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama yaitu tabung. Dari bangun ruang sisi lengkung ini, yang pertama kita bahas adalah tabung. Bentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari ini cukup banyak. Yang ini contohnya ada berbentuk drum, ada beduk, ya. Ada juga gelas seperti ini, ada juga seperti minum-minuman ringan botolnya, ya. Ada juga berbentuk paralon, ada juga berbentuk cat, ada juga berbentuk baterai dan sebagainya. Ini contoh bentuk-bentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian kalau kita sudah mengenal bentuk tabung, ada yang menanyakan apa sih yang namanya tabung? Harusnya kita sudah bisa menjelaskan dari bentuk tabung ini. Ya, dengan melihat bentuknya kita bisa membayangkan bahwa tabung adalah apa gitu ya. Jadi dilihat dari bentuknya kita ceritakan bahwa tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi sejajar berbentuk lingkaran. Jadi ada dua sisi sejajar yang berbentuk lingkaran. Ini lingkaran atas dan lingkaran bawah. Ini bentuknya sama dan kongruen ya. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi sejajar berbentuk lingkaran yang kongruen dan sebuah sisi lengkung. Sisi lengkungnya itu ini ya, yang tegak ini adalah sisi lengkungnya. Jadi kalau kita ditanyakan tabung apa sih, jangan sibuk mencari gambar tabung atau mencari tabung, tapi kita harus bisa menjelaskan bahwa tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi sejajar berbentuk lingkaran yang kongruen, karena lingkaran ini kongruen bentuk dan ukurannya sama, dan sebuah sisi lengkung, yaitu tabung ya pengertiannya. Kemudian tabung kalau kita buka, ini gambar tabung kalau kita gambar seperti ini. Kemudian kalau kita buka, nah ini berbentuk seperti ini. Sisi lengkungnya berbentuk persegi, ada lingkaran di atasnya, ini tutupnya, ada lingkaran di bawahnya, ini alasnya. Yang bentuk persegi ini namanya selimut tabung. Yang atas namanya tutup tabung, yang bawah adalah alas tabung. Tabung terdiri dari dua ukuran, yaitu tinggi tabung sama jari-jari lingkaran. Jadi ada R dengan T saja. Jadi kalau kita perhatikan, tabung ini memiliki tiga sisi, lingkaran atas, lingkaran bawah, dan selimut tabung. Berbentuk persegi panjang ini kalau kita buka. Kemudian rusuknya ada dua, yang mana duanya? Itu yang atas, lingkaran atas. Karena rusuk itu adalah sambungan antara dua sisi. Jadi ini adalah rusuk, yaitu sambungan antara lingkaran dengan sisi lengkung. Kemudian yang bawah juga ini adalah rusuk, sambungan antara lingkaran alas dengan sisi lengkung. Nah, ini tabung. Jadi kalau kita buka bentuknya seperti ini, sisinya ada tiga, lingkaran atas, selimut tabung berbentuk persegi panjang, dan lingkaran bawah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita buka, bagaimana cara menemukan rumus luas dan volume tabung? Perhatikan gambar tabung berikut ini. Ini adalah tabung. Ya, kita tahu ini lingkaran atasnya tutupnya, jari-jarinya R. Kemudian ini lingkaran bawahnya, jari-jarinya R. Ini adalah selimut tabung. Kalau kita buka dia berbentuk persegi panjang. Dengan panjang ini sama dengan keliling lingkaran. Jadi ini panjangnya ada sama dengan keliling lingkaran. Karena kalau kita jadikan tabung, maka panjang ini akan menutupi lingkaran atas dan juga akan menutupi lingkaran bawah ya. Ini bawah, lingkaran bawah, dan ini lingkaran atas. Nah ini tinggi. Berapa panjang? Kalau kita lihat persegi panjangnya, berapa panjangnya? Jadi panjangnya ini sama dengan keliling lingkaran, yaitu panjangnya adalah 2VR, sama dengan keliling lingkaran ini. Kemudian kita cari lagi luas selimut tabung. Luas selimut tabung ini, selimut tabungnya itu sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya itu ini ya 2VR dan lebarnya adalah T. Maka kalau kita jadikan panjangnya 2VR, lebarnya adalah T, kalau kita jadikan lagi, kita kalikan, maka menjadi 2VRT. Ini adalah rumus luas selimut tabung. 2VRT. Kemudian luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu sama saja dengan luas tabung seluruhnya, yaitu 2 kali luas lingkaran. 2 kali luas lingkaran maksudnya lingkaran bawah dengan lingkaran atas. Karena ada 2 berarti dikali 2 ditambah luas selimut tabung ini. Kemudian kita cari 2 kali luas lingkaran berarti 2VR kuadrat ya. Ini 2-nya dari sini, luas lingkarannya VR kuadrat, luas selimut tabungnya 2VRT. Kita kalikan lagi, maka 2VR kuadrat dikali 2VRT. Kemudian kita distributifkan, maka menjadi
2VR dikali R ditambah T. Jadi ini kita distributifkan. Ini adalah rumus luas permukaan tabung, atau kadang-kadang disebut luas tabung saja juga nggak masalah ya. Kemudian luas tabung tanpa tutup. Nah, tadi tabung ada lingkaran dua, yang atas namanya tutup tabung, yang bawah alas tabung. Kalau luas tabung tanpa tutup berarti luas lingkaran bawah ditambah luas selimut tabung. Jadi lingkaran yang atasnya tidak dihitung. Jadi lingkarannya cuma satu ya, yang di bawah saja. Maka luas tabung tanpa tutup adalah luas lingkaran ditambah luas selimut tabung, yaitu luas lingkarannya VR kuadrat, luas selimut tabungnya adalah 2VRT. Ini ya, 2VRT. Maka kalau kita distributifkan menjadi VR dikali R ditambah 2T. VR dikali R ditambah 2T. Ini adalah rumus luas tabung tanpa tutup. Bagaimana dengan volume tabung? Volume tabung itu secara umum rumus volume adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas tabung adalah volume tabung adalah luas lingkaran dikali tinggi tabung. Jadi luas lingkarannya apa? Yaitu VR kuadrat dikali tinggi tabungnya, yaitu T. Di VR kuadrat dikali T. Maka rumus volume tabung adalah VR kuadrat T. Keterangan bahwa R adalah jari-jari, D adalah diameter, T adalah tinggi, V itu bisa 22/7 atau 3,14. Catatannya, gunakan V 22/7 jika jari-jari atau diameter merupakan kelipatan 7. Nah, ini rumus yang kita gunakan dalam pemecahan soal-soal tabung ini saja, dipahami ya. Kesimpulannya, pertama, luas selimut tabung tadi sudah ada, masih ingat, yaitu apa? 2VRT. 2VRT ini luas selimut tabung ya. Kemudian luas permukaan tabung atau luas tabung saja, yaitu 2VR dikali R ditambah T. Ini 2VR dikali R tambah T. Kemudian luas tabung tanpa tutup, yaitu VR dikali R tambah 2T. Ini rumusnya ya. Dan volume tabung adalah VR kuadrat dikali T. Ini rumus volume tabung. Ini yang kita gunakan dalam pemecahan soal-soal. Jadi ini modal ya. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, kalau ditanyakan, kita tuliskan dulu terlebih dahulu rumusnya, jangan sampai keliru. Kemudian contoh soal pertama, tentukan luas dan volume tabung jika jari-jarinya 3 cm dan tingginya 7 cm. Yang A, penyelesaian diketahui tabung jari-jarinya 3 cm, tingginya 7 cm, maka ditanya luas. Pertama luasnya dulu. Apa rumus luas tabung? Ya, luas tabung kita tulis dulu, rumusnya adalah 2VR dikali R ditambah T. Kita cocokkan dengan yang ini. Luas tabung 2VR R dikali T ini ya. Maka 2 dikali V ya, R-nya jari-jarinya 3, R-nya 3 ditambah tingginya 7. Berarti 2 dikali 3 6, 6V, 3 tambah 7 10, 6V kali 10, 6 kali 10 berarti 60V. Nah, ini jawaban yang pertama kalau masih menggunakan V ya. Kemudian kalau V-nya kita ganti dengan 3,14, V-nya kita ganti dengan 3,14, maka luas tabungnya adalah 188,4 cm persegi. Nah, ini kita buat kedua-dua, ini sama sebetulnya. Kalau ini masih ada V-nya, kalau ini V-nya sudah kita ganti dengan 3,14. Nah, kadang-kadang kalau soal pilihan ganda itu bisa ada masih menggunakan V, bisa juga sudah diterjemahkan ke dalam bentuk angka. Itu cara menyelesaikan luas tabung. Nah, sekarang ditanyakan juga volumenya. Volumenya, bagaimana dengan volumenya? Kita tulis dulu rumusnya, bahwa volume tabung adalah VR kuadrat kali T. V-nya tetap R-nya 3 kuadrat dikali 7. 3 kuadrat itu 9, 9 dikali 7 itu 63, berarti 63 V.
Ini jawaban volume kalau menggunakan V. Sedangkan kalau menggunakan V-nya kita ganti dengan 3,14, berarti 63 dikali 22/7. Nah, di sini kenapa kita gunakan 22/7? Karena di sini 63 bisa dibagi 7. 63 kita coret dibagi 7, 9. Jadi 9 dikali 22. 9 dikali 22 itu adalah 198 ya, cm kubik. Ingat satuannya, kalau luas cm persegi, kalau volume cm kubik. Yang B sekarang. Yang diketahui adalah diameternya. Ini diameter ya, maaf. Jadi diameternya 10 cm. Oh, dan tingginya masih tetap 7 cm. Soalnya belum lengkap. 7 cm. Kita cek dulu. Yang diketahui adalah tabung, diameternya 10 cm, maka tingginya 7 cm. Nah, diameternya 7 cm, maka kita cari dulu jari-jarinya ya. Karena jari-jari, menggunakan jari-jari lebih mudah rumusnya. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter ya. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Diameternya 10, maka setengah dikali 10, maka jari-jarinya adalah 5 cm. Jadi jari-jarinya adalah 5 cm. Maka luas tabung adalah V2VR dikali R ditambah T. Kita masukkan angkanya, 2V dikali 5 dikali 5 tambah 7, maka dapatnya adalah 120 V. 120 V. Ini kalau menggunakan V. Kalau kita terjemahkan ke dalam bentuk angka, menjadi 120 kali 3,14, yaitu 188,4 cm persegi. Ini kalau kita rubah menjadi V-nya jadi angka. Kemudian volumenya juga sama. Rumus volume tabung adalah VR kuadrat T. V-nya R-nya 3 kuadrat 9 kali 7. Oh maaf, ini harusnya R-nya 5 ya. Nah, ini 5 misalnya. Ini 5 kuadrat 25 kali 7 adalah 175 V. 175 V. 175 V ini kalau masih menggunakan V. Kalau tidak menggunakan V, berarti ini kita hapus dulu. 175 dikali 3,14 itu ya. Jadi 175 dikali 3,14. 175 dikali 3,14 berarti kita dihitung. Nah, di sini 175 dikali 3,14. Kita cari dulu ya, nanti dihitung sendiri. Maka nanti di sini sentimeternya kubik ya. Sentimeter kubik. Ini bisa dihitung sendiri, bisa menggunakan kalkulator ya. Ini salah ini. Ya. Jadi dihitung sendiri, bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan langsung dikalikan saja. Jadi itu. Jadi kalau menggunakan jawaban dari kedua ini, jadi ada dua jawaban, bisa menggunakan V, bisa menggunakan
V-nya dijadikan 3,14, tinggal dihitung saja. Itu mengenai contoh yang pertama. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang jari-jarinya, hitunglah panjang jari-jarinya dan volumenya. Kita lihat gambarnya, ini adalah sebuah tabung, ya. Luasnya 528 cm persegi dan tinggi tabungnya 8. Jadi luas tabungnya 528 cm persegi, tinggi tabungnya 8. Yang ditanya adalah panjang jari-jari. Ya, kalau ditanyakan panjang jari-jari yang diketahui luas tabungnya, berarti kita harus memulainya dari luas tabung, ya. Luas tabung adalah 2VR dikali R tambah T. Kemudian kita masukkan luas tabungnya 528, kemudian V-nya 22/7, R-nya tetap, tingginya 8. Nah, di sini kita kalikan, maka 528 sama dengan 2 dikali 22, ini 44/7, kali R tambah 8. Nah, kemudian kita kalikan silang, karena ini perkalian, 44/7 nya kita pindahkan ke kiri, jadi kali silang 528 kali 7/44. Di sini tinggal R dikali R tambah 8. Ini kita kalikan, kita coret ini ya. Jadi 528 dibagi 44 itu 12. 12 dikali 7 itu 84. Sedangkan R ini, R dikali R kuadrat, R dikali 8, 8R. Maka kita lanjutkan, ini menjadi 84-nya kita pindahkan ke kanan, R kuadrat ditambah 8R kurang 8. Nah, ini jadi persamaan kuadrat, ya. Persamaan kuadrat. Nah, caranya masih ingat, mungkin ini sudah dipelajari sebelumnya, bisa dengan menggunakan memfaktorkan, bisa menggunakan dengan rumus ABC, bisa dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini kita gunakan cara faktor, ya, memfaktorkan. Karena kita anggap di sini A-nya 1, B-nya 8, C-nya min 84. Carilah faktor dari min 84 yang jumlahnya 8. Carilah faktor dari min 84 yang jumlahnya 8. Maka kita dapati faktornya adalah, yaitu 14 kali min 6. Ini min 84. Jadi kita carikan perkalian dua bilangan. Apabila dikalikan hasilnya min 8, min 84. Apabila dijumlahkan hasilnya 8. Nah, sebetulnya banyak bilangannya ya, cuman ini sudah kita simpulkan hasilnya. 14 dikali min 6 sama dengan min 84. 14 ditambah min 6 adalah 8. Maka kita ambil adalah 14 dan min 6. Maka kelanjutannya adalah 14 R kuadrat ditambah 8R dikurang 84 sama dengan 0. 8R-nya kita rubah menjadi plus 14R min 6R. Kita ngambil 14R-nya dari sini, min 6R-nya juga dari sini. Jadi min 14R dikurang 6R dikurang 84. Kemudian yang ini kita faktorkan, R kuadrat ditambah 8R, R-nya kita keluarkan. Jadi R dalam kurung R tambah 14. Nah, itu. Kemudian ini juga kita faktorkan. Min 6R dikurang 84, maka min 6-nya kita keluarkan. Min 6 dikali R ditambah 14. Nah, ini kalau kita kalikan, min 6 dikali R, min 6R. Min 6 dikali 14, min 84. Nah, di sini ada yang sama, ini sama dengan ini. R tambah 14, maka kita simpulkan bahwa R dikurang 6, ini R ini dikurang dengan 6 ini, ya. Jadi R dikurang 6 dikali R ditambah 14. Maka ada dua kesimpulan jawabannya. R dikurang 6 sama dengan 0. Itu ini.
maaf. R dikurang 6 sama dengan 0, jadi R-nya adalah 6. Ini namanya R1. Kalau kemarin kita menyebutnya X1 dan X2. Di sini R ditambah 14 sama dengan 0, jadi R sama dengan min 14. Nah, jari-jari sebuah lingkaran tidak mungkin negatif. Maka yang negatif ini, min 14, tidak digunakan karena jari-jari lingkaran tidak ada yang negatif. Maka jari-jari lingkarannya adalah 6 cm. Ini jari-jari lingkaran yang ditanyakan. Ya. Jadi cukup panjang caranya, tapi kalau kita sudah memahami memfaktorkan, nah ini saya rasa tidak ada masalah. Yang penting yang sudah kita pelajari jangan sampai lupa. Kemudian yang kedua, kita cari volumenya, ya. Volume tabung VR kuadrat dikali T. R-nya udah ada 6 kuadrat 36 kali 8 288 V cm kubik. Ini kalau menggunakan V. Kalau kita mau jabarkan dengan angka berarti 904,32 cm kubik ya. Jadi ini bisa kita hasil dari volume tabung adalah 288 V cm kubik atau 904,32 cm kubik. Itu cara mencari volumenya. Kemudian contoh yang ketiga, nah ini sebuah tabung panjang diameternya 10 cm dan volumenya 300 V cm kubik. Ya, ini yang ditanyakan luas tinggi tabung, luas selimut tabung, luas permukaan tabung tanpa tutup, dan luas permukaan tabung atau luas tabung. Diketahui tabung, volume tabung 300 V cm kubik, diameternya 10, diameternya kita rubah menjadi jari-jari, maka jari-jarinya adalah 5 cm ya. Kemudian yang pertama ditanya tinggi tabung, kita coba tinggi tabungnya rumus, karena yang diketahui volume tabung, berarti kita memulainya dari volume tabung untuk mendapatkan tinggi tabung ya. Jadi volume tabung VR kuadrat T, volumenya sudah ada 300 V, V 5 kuadrat dikali T, maka V-nya seperti ini. Kemudian 25 V-nya kita pindahkan ke kiri menjadi pembagi ya. Jadi di sini dia perkalian, 25 V ini perkalian, kita pindahkan ke kiri menjadi pembagi, 300 V dibagi 25 V sama dengan T. V dibagi V, habis V-nya ya. 300 dibagi 25, 12. Jadi tinggi tabungnya adalah 12. Yang kedua, luas selimut tabung, yang B. Luas selimut tabung apa rumusnya ya? Pasang dulu luas selimut tabung, rumusnya adalah 2VRT. Sudah tinggal masukkan saja angka-angkanya, dapat luasnya 120 V cm kubik, atau kalau diterjemahkan menjadi angka 376,8 cm kubik. Kemudian jadi luas selimut tabung 120 cm kubik atau 376,8 cm kubik. Cm persegi ya, maaf. Karena ini luas berarti cm persegi pangkat 2 ya. Kemudian yang C ditanya adalah luas tabung tanpa tutup. Tadi sudah kita tulis di atas rumusnya, kita tulis kembali. Luas tabung tanpa tutup adalah VR dikali R tambah 2T, masukkan angkanya ya. 5 dikali V, 5V, 5 ditambah 2 kali T, 2 kali T, 2 kali 12, 24, 24 tambah 5, 29. Berarti 5V kali 29. 5 kali 29, 145 V. Ini pakai V. Maka kalau pakai 3,14, 455,3. Jadi luas tabung tanpa tutup 145 V atau 455,3 cm persegi luas. Kemudian yang C ditanya apa? Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung berarti luas seluruhnya ya. Ini rumusnya, kita masukkan angkanya berarti 170 V cm persegi. Kalau masukkan V-nya diganti 3,14 berarti 533,8 V.
Nah, itu. Jadi yang paling terpenting adalah setiap ada rumus pasti kita tuliskan dulu seluruh angka, seluruh rumusnya, baru di bawahnya kita masukkan angka-angkanya. Seperti yang A tadi, ini volume tabung VR kuadrat kali T. Volume tabungnya sudah ada, ya kita masukkan volume tabungnya, baru kita hitung, kita dapat T. Gitu ya. Nanti bisa dipahami lagi. Kemudian yang keempat, suatu tangki berbentuk tabung berisi 704 liter air, ya. Jika tinggi air dalam tangki 1,4 meter, maka jari-jari tangki adalah, nah ditanyakan jari-jari tangkinya. Tabung, volume tabungnya 704 liter, tinggi airnya 1,4 meter. Kalau kita gambarkan seperti ini tabung tingginya nggak jelas ya, tabung tingginya nggak jelas. Di sini ada air, tingginya seperti ini, sedangkan volume airnya adalah 704 liter. Maka tinggi tabung ini nggak perlu kita gunakan semua, kita potong saja. Berarti kita anggap tinggi tabung ini sebagai tinggi air ini sebagai tinggi tabung, ya. Jadi kita anggap tinggi air ini sebagai tinggi tabung. Maka di sini liter dengan meter ya, kita harus menyamakan dulu satuan yang kita gunakan. Kalau liter itu ya, maka ingat bahwa 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik ya. Maka ini kita jadikan desimeter supaya mudah. Maka 704 liter sama dengan 704 desimeter kubik. Sedangkan tinggi airnya 1,4 meter menjadi 14 desimeter. Jadi satuannya harus disamakan dulu. Ini yang menjadi tinggi tabung 14 desimeter, karena yang kita hitung adalah sudah tinggi air sama dengan tinggi tabung. Kalau ini kan tabungnya masih tinggi, enggak jelas tingginya berapa, tapi kita potong segini, maka ini tinggi air sama dengan tinggi tabung. Kemudian kita masukkan dari rumus volume tabung, V kali R kuadrat kali TA, tinggi air ya. Maka kita masukkan angkanya. Nah, ini 704 desimeter kubik, 22 per 7 R kuadrat, 14 desimeter. Kita kalikan 14 kali 14 bisa dibagi 7, 2 ya. 2 kali 22 berarti 44. Nah, 44 R. Jadi ini bisa dibagi ya, 14 bagi 2. Nah, kemudian desimeternya kita pindahkan 44, dan desimeternya di sini perkalian, kita pindahkan jadi pembagi. Desimeter 704 dibagi 44, nah ini bisa ya 16. Desimeter pangkat 3 dibagi desimeter, jadi tinggal 2 desimeter persegi. Maka jari-jarinya ini masih kuadrat, maka jari-jarinya adalah akar dari 16, yaitu 4 ya, 4 desimeter atau 40 cm ya. Jadi seperti itu. Jadi karena ini jari-jarinya masih kuadrat, maka kita jadikan akar di sini. Akar dari 16 desimeter persegi adalah 4 desimeter ya. 4 desimeter atau 40 cm. Ya seperti ini apa yang kita pelajari kali ini. Semoga bisa dipahami. Ini ada tugasnya, latihan 5 1 halaman 280 nomor 1 sampai 7. Ini bahan kuis tanggal 15 sampai 22 ya. Ini tanggal 22 Februari. Kita perkirakan jamnya jam seperti ini. Ini ada soal tambahannya, ini nanti kamu kerjakan di buku latihannya sebagai arsip. Kita jadikan kuis pada pertemuan hari Senin, yaitu 22 Februari 2021. Jangan sampai tidak ikut, karena kuis ini akan menjadi nilai dan menjadi penentu dalam nilai rapot kamu. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari bisa dipahami. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk menjaga diri kita dari segala virus corona ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.